Jadi pemirsa tadi yang disampaikan oleh Pak Gede Erik Sanayasa, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, kalau saat ini ada 18 titik tsunami gate yang sudah berfungsi dan masih memberikan informasi secara berkala bagaimana di titik-titik mana saja itu masyarakat harus lebih waspada terkait dengan potensi terjadinya tsunami dengan berbagai skala di sana. Jadi pemirsa pasca gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara, maka personil TNI dari Korem 131 Santiago langsung menangani warga yang terdampak gempa. Dilaporkan situasi aman terkendali meski sempat ada kepanikan tadi pagi. Kita akan simak wawancara selengkapnya bersama Amanda Komaling dan Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopoturnip. Saya langsung wawancara dengan Pak Danrem 131 Santiago yang kebetulan saat ini sedang memantau situasi di Hall A ini Pak kita ya. Hall B lapangan basket PONI Sulawesi Utara. Ya, dari informasi yang terbaru yang Bapak sudah dapatkan di lapangan, apa saja yang bisa dibagikan ke pemirsa Metro TV? Baik, terima kasih. Saya Danrem 131 Santiago. Di wilayah Sulawesi Utara ini telah terjadi gempa tadi pagi hari Kamis jam 06.48 terjadi gempa. Kita sudah cek ke seluruh jajaran di wilayah Sulawesi Utara. Yang terdampak itu yaitu di Kota Manado. Di Kota Manado ini ada Hall B. Di sini saya berada di sini nih, di Hall B lapangan basket, sayapnya yang runtuh, jatuh. Kemudian ada korban di sini. Satu meninggal dunia, ibu-ibu umur 69 tahun, sekarang di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian 2 orang lagi kena paku, 1 laki-laki dan 1 lagi ketimpa runtuhan kayu. Kemudian di Kota Manado juga ada di terminal Malalayang, temboknya rubuh. Kemudian di wilayah Bitung ada 1 rumah yang rusak juga di Manembo. Kemudian di Minahasa, di Kombi 1 rumah rusak. Kemudian di wilayah lainnya baik di Kabupaten Talaut, Sangihe, Citaru maupun di Bolang Mongondo itu tidak terdampak dan tidak ada korban dan tidak ada kerusakan. Terima kasih. Pak Danrem, sejauh ini juga kan yang paling ingin dicari tahu oleh masyarakat bagaimana kondisi masyarakat kita di wilayah kepulauan. Karena kita tahu bahwa di wilayah kepulauan inilah yang kadang-kadang jaringan internetnya itu sedikit lambat ya Pak? Ya. Sudah ada laporan dari anggota Anda di sana? Sudah ada laporan dari tadi pagi jam 7.15 dari Dandim Talaut dan Dandim Sangihe sudah melaporkan di sana situasi aman, tidak terdampak korban maupun kerusakan di wilayah sana. Hanya ada di Kota Bitung kemarin tadi pagi ada sedikit tsunami kecil, pasang surut air sekitar 0,2 meter di Manembo, di Lembe maupun di daerah Minut. Tapi sampai saat ini situasi masih aman di wilayah Bitung. Pak, tadi Anda sudah sebutkan ada korban yang tertusuk paku, kemudian ada juga yang dilarikan. Untuk status para korban ini, apakah nanti pembiayaannya itu dibiayai oleh sendiri atau nanti ditanggung oleh pemerintah ya Pak ya? Atau ada mungkin dari pihak TNI, Polri, ada koordinasi Pak terkait ini? Kita sudah koordinasi ke provinsi maupun ke wali kota. Nanti akan ada bantuan itu dari provinsi maupun dari pemerintah Kota Manado. Saya lihat juga anggota Anda sekarang sudah sementara membersihkan tempat ini Pak. Siap. Ini saat ini anggota juga sudah mulai, nanti kita melaksanakan pembersihan dulu. Oke Pak. Pembersihan puing-puing. Ini ada Dandim kami, Dandim Korem. Nah, kita akan melaksanakan pembersihan dulu, pembersihan puing-puing. Ya, tapi tetap kita waspada ini karena nanti kita koordinasi juga dengan pemerintah daerah, baik itu dari wali kota Manado, pemerintah provinsi, dengan PU. Nanti kita koordinasi. Pak, sebenarnya ini yang roboh ini bagian apa ya Pak? Karena kan tadi kalau dari saksi mata sebut bahwa yang terlebih dahulu itu bagian atap ini Pak. Ya, ini karena sambungan ini. Sayap ini sambungan. Kalau gedungnya kokoh kuat, hanya sambungannya besi-besinya, penahan-penahannya karena tadi memang kuat goncangannya. Kita juga di jalanan sedikit pusing, karena hampir perkiraan saya sekitar
5-10 menit goyangan yang sangat keras sekali. Dan yang korban tuh ada di sana itu, di sana. Gimana itu udah selesai ya? Emang putus ya? Kita lihat posisinya Karena Pak. korban ibu itu, karena ibu itu sudah cukup tua, sebenarnya ibu itu udah siap mau keluar, tapi pada saat mau keluar, tiba-tiba langsung kejatuhan pada runtuhan batu ini. Tapi ini Pak, yang untuk yang masih ini kan kayaknya ada juga yang tidak roboh nih Pak. Itu mereka di mana sekarang Pak? Saat ini yang korban lainnya yang tidak terdampak, ya kita kumpulkan ke Kodim. Kemudian yang ada satu lagi yang kena paku tadi, kita bawa ke rumah sakit tentara, rumah sakit Teling. Kita obati suntik tetanus di sana supaya Jangan berkarat begitu ya. supaya jangan sampai nanti dia kena tetanus. Pak, katanya tadi di wilayah Likupang, di Bitung juga sempat ada warga yang bilang sempat ada air terjadi surut begitu. Bapak sudah dapat informasi ini juga? Ya, baik. Tadi sudah saya laporkan, itu di daerah Lembe, surut air seperti ke serap. Ke serap, itu ada sekitar 0,2 meter. Tapi sampai saat ini tidak ada terjadi tsunami yang besar, semuanya aman. Hanya ada satu rumah rusak di daerah Manimenembu di Bitung tadi. Semuanya aman sampai saat ini. Kalau yang tertimpa, ada tidak yang tertimpa di bangunan di Terminal Malalayang? Tadi informasinya? Tadi di Terminal Malayang hanya apa temboknya aja, Tembok. tidak ada. Aman. Ya. Pak, kalau Bapak lihat ini dengan situasi tembok-tembok seperti ini sepertinya bangunan permanen kan Pak ya? Iya betul. Ini bagaimana ini Pak nanti? Kalau Ini nanti dan rem. Ini nanti mungkin dari provinsi nanti ya akan mengecek ini strukturnya bagaimana pembangunannya karena ini bisa runtuh. Sama juga tadi saya di Korem, itu di rumah sakit Siloam, itu ada kaca yang pecah di daerah di IGD-nya. Kaca pecah, kemudian ada coran-coran yang jatuh. Dan beberapa pasien juga dibawa ke depan Korem. Yang ada yang diimpus dibawa ke depan Korem untuk sementara mengamankan diri mereka, terutama yang sakit-sakit dibawa ke depan Korem. Apa Pak? Panik ya Pak ya? Rumah sakit Siloam itu di depan Makorem. Oh ya, mungkin apa? Panik mereka atau seperti Ya. apa Pak? Atau karena ada yang roboh, Pak, kemudian mereka lari, atau ya. memang karena goncangan Betul. gempa itu? Goncangan gempa yang sangat kencang, kemudian ada yang roboh, kaca pecah, sehingga bunyi hentakan keras. Maka dari itu dokter beserta pasien-pasiennya langsung keluar ke seberang jalan ke Korem untuk sementara mengamankan diri mereka. Terus sekarang pasiennya kondisinya masih Pasien- apakah ada di kantor Anda atau Sudah balik ke sudah kembali ke rumah sakit? rumah sakit semuanya. Ya, baik. Pak, ada lagi laporan yang ingin Anda sampaikan, informasi yang ingin Anda sampaikan, atau ada himbauan Pak Ya. untuk masyarakat kita? Ya, baik, sementara ini kita menghimbau kepada masyarakat tetap waspada karena kita mengantisipasi adanya gempa-gempa susulan. Kemudian dari pasukan dari TNI, baik itu Korem, jajaran Kodim, kemudian ada Yon Teritorial Pembangunan di Bitung, semuanya standby, dan dari pihak kepolisian juga kita sudah koordinasi untuk siaga bencana gempa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Danrem untuk waktunya dengan Metro TV. Semoga tidak ada informasi yang lebih serius begitu Pak, kerusakannya atau ada korban jiwa. Dan ini nanti sampai kapan Pak mereka akan beres-beres Pak? Anggota ada di tempat ini. Mungkin nanti kita koordinasi dengan pihak provinsi mungkin sekitar 2-3 hari ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Danrem waktunya dengan Metro TV. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Amanda, makasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Danrem. Selamat bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.